Bayangkan, di tengah hujan yang deras dan angin yang menderu, seorang nelayan tua yang tak mengenal kata lelah, menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Di pantai yang sunyi, seorang wanita muda terbaring tak berdaya, tubuhnya basah kuyup, dengan ekspresi penuh penderitaan di wajahnya. Perutnya yang membesar menunjukkan bahwa ia tengah mengandung, namun tak ada yang datang menolong. Ia terdampar sendirian, tanpa harapan, seakan dibiarkan oleh dunia. Namun, sang nelayan yang miskin, tanpa pamrih, justru datang memberikan pertolongan. Ia mendekat, menggenggam tubuh wanita itu yang sudah lemah, dan dengan tangan penuh keringat dan kasih sayang, ia membawanya ke tempat yang lebih aman. Tetapi siapa sangka, wanita ini adalah sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak kisah selengkapnya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Di sebuah desa yang terletak di pesisir pantai, hidup seorang nelayan tua bernama Pak Rudi. Hidupnya sederhana, hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan setiap harinya. Namun, meskipun hidupnya miskin, Pak Rudi dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati dan selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan. Ia tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Suatu malam yang gelap dan hujan deras, Pak Rudi sedang menyiapkan jala ikan di depan rumahnya. Tiba-tiba, terdengar suara seperti benda yang terjatuh. Ia pun segera berlari menuju pantai. Sesampainya di pantai, Pak Rudi terkejut melihat seorang wanita tergeletak tak berdaya di antara bebatuan. Wanita itu tampak kelelahan dan tubuhnya basah kuyup. Pak Rudi mendekat, mencoba mengecek kondisi wanita itu. Ketika ia menyentuh tubuh wanita itu, ia merasakan hawa dingin yang mengerikan, seolah wanita itu telah lama terendam air laut. Pak Rudi segera menggendongnya, dengan hati penuh kekhawatiran. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, berusaha memberikan perlindungan pada wanita yang tak dikenalnya itu. Sesampainya di rumah, Pak Rudi segera menyalakan api di perapian untuk menghangatkan tubuh wanita itu. Ia membalut tubuh wanita tersebut dengan kain kering yang ada di rumahnya. Dengan hati yang penuh kepedulian, Pak Rudi terus berusaha menyelamatkan nyawa wanita itu, tanpa mengetahui siapa dirinya. Wanita itu perlahan mulai sadar. Matanya terpejam sebentar, dan ketika ia membuka mata, ia melihat Pak Rudi yang sedang duduk di dekatnya, mengawasi dengan penuh perhatian. Pak Rudi tersenyum ramah, meskipun kelelahan begitu terlihat di wajahnya. Wanita itu pun akhirnya bisa duduk, meskipun masih merasa lemah. "Terima kasih," ucap wanita itu dengan suara pelan, penuh rasa terima kasih. Pak Rudi hanya mengangguk dan tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih, Nak. Kita saling membantu, itu yang penting." Namun, meskipun wanita itu tampak lemah, ada sesuatu yang misterius tentang dirinya. Di balik penampilannya yang sederhana, wanita itu menyimpan kisah yang sangat luar biasa, kisah yang akan mengubah hidup Pak Rudi selamanya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah hidup Pak Rudi akan berubah karena wanita ini? Atau akankah semuanya kembali seperti semula setelah pertemuan singkat ini? Kisah ini baru saja dimulai, dan banyak rahasia yang akan terungkap. Setelah beberapa hari berjalan, Pak Rudi dan Nina akhirnya tiba di sebuah desa yang jauh lebih tenang, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Desa ini terletak di lereng bukit yang hijau, dengan udara yang segar dan pemandangan yang menenangkan. Pak Rudi membawa Nina ke sebuah rumah tua yang telah lama kosong, yang terletak di pinggir desa. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar tidur dan sebuah ruang tamu kecil. Meskipun sederhana, rumah itu memberikan rasa aman dan jauh dari keramaian dunia luar. Pak Rudi menyiapkan tempat tidur untuk Nina di kamar yang telah lama tak terpakai, membersihkan debu dan membersihkan seluruh ruangan dengan penuh perhatian. Nina yang merasa lelah dan bingung, hanya duduk diam di sudut kamar, merenung.
Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah begitu drastis dalam waktu yang sangat singkat. Dari seorang wanita kaya yang dihormati, kini ia terdampar di sebuah rumah sederhana yang jauh dari keluarganya, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Rudi memandang Nina dengan prihatin. Ia tahu bahwa wanita itu masih merasa bingung dan kehilangan arah. Meskipun Nina sudah mulai menerima bantuan darinya, Pak Rudi merasa bahwa ia perlu melakukan lebih banyak lagi untuk membantu Nina menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya. Aku tahu hidupmu telah banyak berubah, Nak. Tapi percayalah, di sini kamu akan aman. Kita akan cari cara untuk mengatasi semua masalah ini, pelan-pelan, kata Pak Rudi dengan suara lembut, mencoba memberikan semangat pada Nina. Nina menatap Pak Rudi dengan tatapan kosong. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku tidak tahu lagi kemana harus pergi. Mereka semua meninggalkanku, Pak. Bahkan keluargaku sendiri. Pak Rudi mendekat, duduk di sebelah Nina yang masih terdiam. Kamu tidak sendirian, Nak. Aku di sini untukmu. Tuhan akan menunjukkan jalan jika kita mau berusaha. Namun, meskipun Pak Rudi berusaha menenangkan Nina, hatinya tahu bahwa masalah ini tidak akan semudah itu selesai. Kehidupan Nina yang dulu penuh dengan kemewahan kini telah hancur. Ia harus memulai semuanya dari awal, tanpa dukungan dari siapapun. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Pak Rudi menceritakan kisah hidupnya kepada Nina. Ia bercerita tentang bagaimana ia menjadi seorang nelayan yang sederhana, tentang perjuangannya menghidupi dirinya sendiri setelah kehilangan istri tercinta bertahun-tahun yang lalu. Ia tak pernah merasa kaya, tapi ia selalu merasa cukup dengan apa yang ia miliki, dan lebih dari itu, ia merasa beruntung karena dapat hidup dengan damai. Nak, tidak semua orang di dunia ini dilahirkan dengan keberuntungan yang sama. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi hidup ini. Hidup itu seperti laut, kadang tenang, kadang bergelora. Tapi kita harus terus berlayar, tak peduli seberapa besar ombak yang menghadang, kata Pak Rudi, dengan penuh kebijaksanaan. Nina terdiam, merenungkan kata-kata Pak Rudi. Ia merasa sedikit lega mendengar kata-kata tersebut, meskipun hatinya masih penuh dengan kecemasan dan kebingungan. Apa yang harus ia lakukan setelah semua yang terjadi? Bagaimana ia bisa bangkit setelah kejatuhan yang begitu besar? Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia merasa perlu untuk menenangkan pikirannya. Di jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, Nina melihat kehidupan desa yang sangat sederhana. Anak-anak kecil bermain dengan gembira, orang-orang tua duduk-duduk sambil bercerita, dan para petani bekerja dengan penuh semangat di ladang mereka. Semua itu seolah-olah mengingatkan Nina akan hidup yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian, sesuatu yang ia dambakan setelah semua kekacauan yang telah ia alami. Namun, di balik ketenangan itu, Nina merasakan ketakutan yang mendalam. Meskipun ia mulai merasakan kedamaian di tempat ini, ia tahu bahwa suatu saat, orang-orang dari masa lalunya akan mencarinya. Ia tidak bisa terus bersembunyi di desa ini selamanya. Suatu saat, ia harus menghadapi kenyataan dan menyelesaikan masalah yang ia tinggalkan. Tetapi bagaimana ia bisa menghadapi semuanya tanpa melukai dirinya lebih dalam lagi? Di tengah perenungannya, seorang wanita tua dari desa mendekatinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ibu Wati, salah seorang tetangga Pak Rudi yang sudah cukup lama mengenalnya. Ibu Wati melihat Nina yang duduk termenung dan memutuskan untuk mendekatinya. Nina, betulkah nama kamu? Tanya Ibu Wati dengan ramah. Nina terkejut, namun ia mengangguk. Iya, saya Nina. Ibu Wati tersenyum lembut. Saya tahu sedikit tentang cerita hidupmu. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian di sini. Kami semua di desa ini saling membantu. Apapun yang kamu butuhkan, kami akan bantu. Pak Rudi sudah lama dikenal baik di sini. Kami semua menghormatinya. Nina merasa sedikit lega mendengar kata-kata Ibu Wati. Meskipun ia merasa cemas, setidaknya ada orang-orang yang peduli padanya. Namun, Nina masih merasa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Pak Rudi melihat keduanya dari kejauhan, berdiri di dekat pohon besar, memandangi Nina yang mulai berbicara dengan Ibu Wati. Ia merasa sedikit lega melihat Nina mulai berbicara dengan orang lain. Mungkin itu pertanda bahwa Nina mulai membuka dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan panjang masih menanti mereka. Mereka akan menghadapi banyak tantangan yang belum diketahui. Hari-hari berlalu, dan Nina mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Ia membantu Pak Rudi di kebun dan belajar sedikit demi sedikit tentang cara hidup yang lebih sederhana. Meskipun jauh dari kemewahan yang dulu, Nina mulai merasakan ketenangan yang sulit ia temukan sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa takdirnya belum selesai. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bisakah Nina menemukan kedamaian sejati? Atau apakah masa lalunya akan selalu membayangi langkahnya? Semua itu masih menjadi misteri yang harus ia jawab sendiri. Beberapa minggu setelah kedatangan Nina di desa itu, kehidupan di sana semakin terasa seperti rutinitas yang menenangkan. Pak Rudi dan Nina mulai beradaptasi dengan kehidupan yang lebih sederhana. Setiap pagi, Nina membantu Pak Rudi menyiapkan peralatan untuk menangkap ikan. Meski tidak mudah, Nina merasa sedikit lega karena tidak ada lagi kekacauan atau pertanyaan yang menghantuinya. Namun, dalam kedamaian itu, bayangan masa lalu tetap datang menghampiri, mencabik-cabik pikirannya. Suatu sore, saat Nina sedang berjalan di sekitar desa, ia mendengar suara mesin mobil yang mendekat. Tiba-tiba, ia merasa jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar, ia berhenti dan melihat mobil yang melintas di jalan utama desa. Matanya terpaku pada mobil itu, dan hatinya berdebar hebat. Apakah itu mungkin mobil dari keluarganya? Atau hanya kebetulan belaka? Pak Rudi yang sedang berjalan di belakang Nina, menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul. Ia menghampiri Nina dengan cepat. Ada apa, Nak? Nina menatap Pak Rudi dengan wajah pucat, dan ia berusaha menguasai diri. Itu mobil keluargaku. Mereka mungkin mencari aku. Pak Rudi mengernyitkan dahi, lalu menggenggam bahu Nina dengan lembut. Jangan khawatir, Nak. Kalau mereka datang, kita akan hadapi bersama. Namun, meskipun kata-kata Pak Rudi memberi sedikit ketenangan, Nina tidak bisa menenangkan perasaannya. Ia tahu, saat itu atau nanti, masa lalu akan mengejarnya. Ia harus menghadapi kenyataan. Tak peduli seberapa besar ia mencoba menghindarinya. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang terus menyelimuti Nina. Ia mulai lebih sering melihat mobil yang sama melintas, dan ia merasa semakin tertekan. Di satu malam yang sunyi, Nina duduk di depan rumah, menatap bintang-bintang di langit yang tak pernah berhenti bersinar. Angin malam itu terasa dingin, seakan menyentuh jiwanya yang terluka. Pak Rudi duduk di samping Nina, memerhatikan diam-diam. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu Nina, tapi ia tidak ingin memaksanya untuk berbicara. Namun, setelah beberapa saat, Nina akhirnya memutuskan untuk membuka hati. Pak Rudi, aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka pasti sedang mencariku. Aku tidak bisa terus bersembunyi di sini selamanya, ujar Nina dengan suara yang penuh kebingungan dan ketakutan. Pak Rudi menatap Nina dengan lembut, mencoba mengerti. Kamu tidak sendirian, Nak. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Tetapi ingat, kadang takdir membawa kita ke tempat yang tidak kita duga, untuk memberi kita kesempatan kedua. Jangan takut untuk memilih jalan yang benar. Nina hanya bisa menunduk. Ia ingin percaya, tetapi bayangan keluarganya yang telah meninggalkannya, dan segala yang telah ia tinggalkan, terlalu berat untuk ditanggung. Ia merasa seakan dunia menolaknya. Namun Pak Rudi yang sederhana ini selalu menunjukkan ketulusan yang tak bisa ia pungkiri. Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk mengunjungi Ibu Wati, yang kini mulai dianggapnya sebagai teman. Ibu Wati telah banyak memberikan dukungan moral pada Nina, dan ia merasa sedikit lebih kuat setelah berbicara dengan wanita tua itu. Di rumah Ibu Wati, Nina merasa ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Wanita tua itu menyambutnya dengan senyum hangat, memberikan Nina secangkir teh herbal yang menenangkan.
Ini sudah lebih dari sebulan sejak kamu datang. Nina, kau semakin terlihat tenang. Apa yang sedang mengganggumu, nak? Tanya Ibu Wati dengan lembut, menatap Nina dengan penuh perhatian. Nina menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Bu. Setiap hari aku merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka pasti mencari aku. Dan aku tahu suatu hari nanti mereka akan menemukanku. Aku takut untuk kembali ke dunia mereka. Bu, aku takut kalau mereka akan menyakitiku lagi. Ibu Wati meletakkan cangkir teh, lalu menggenggam tangan Nina dengan lembut. Nak, kamu tidak harus kembali ke dunia mereka. Tuhan sudah memberi kamu kesempatan untuk memulai hidup baru. Jangan biarkan masa lalu menghantui masa depanmu. Dunia ini penuh dengan kesempatan, dan kamu berhak untuk bahagia. Nina merasa sebuah kehangatan menyelimuti dirinya saat mendengar kata-kata Ibu Wati. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya di desa ini, ia merasakan sedikit harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, tetapi ada sedikit cahaya yang menerangi jalan gelapnya. Di malam hari, setelah pulang dari rumah Ibu Wati, Nina kembali berpikir. Ia duduk di dekat jendela rumah Pak Rudi, menatap bintang yang bersinar terang. Ia merasa ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Semua perasaan takut, cemas, dan bingung seolah mulai mereda. Namun, takdir yang membawa Nina ke desa ini belum selesai. Malam itu, ketika Nina terlelap, suara ketukan pintu terdengar keras. Pak Rudi segera membuka pintu, dan di luar sana, berdiri dua pria yang mengenakan jas rapi. Mereka terlihat tegas, seakan datang dengan tujuan tertentu. Nina, kita sudah mencarimu. Kamu harus kembali. Salah satu pria itu berkata, dengan suara yang penuh tekanan. Pak Rudi berdiri di antara Nina dan pria-pria itu, menatap mereka dengan mata penuh kewaspadaan. Kalian siapa? Dan kenapa kalian mencarinya? Saya dari keluarga Nina. Kami datang untuk menjemputnya, jawab pria itu dengan tegas, namun nada suaranya sedikit cemas. Pak Rudi menatap Nina yang berdiri di belakangnya. Wajahnya tampak bingung dan ketakutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Nina kembali ke masa lalunya yang kelam? Atau akankah ia memilih untuk melawan takdir dan menemukan hidup baru di tempat yang penuh kedamaian ini? Ketegangan malam itu semakin memuncak. Pak Rudi berdiri tegar, melindungi Nina yang kini tampak bimbang, dengan mata yang penuh kecemasan. Di hadapannya, dua pria yang mengaku sebagai utusan dari keluarga Nina berdiri, menuntutnya untuk kembali. Saya tidak ingin kembali, Pak. Suara Nina pecah, penuh ketakutan dan kebingungan. Mereka tidak menginginkan saya lagi. Mereka sudah membuang saya. Apa yang akan saya lakukan di sana? Pak Rudi menatap pria-pria itu dengan penuh kewaspadaan, memastikan bahwa mereka tidak akan memaksa Nina. Nina sudah menjalani hidup baru di sini. Dia tidak akan kembali ke tempat yang tidak memberinya kebahagiaan, kata Pak Rudi tegas, tidak memberi kesempatan untuk berdebat. Pria yang pertama, yang tampak lebih tua, menarik napas panjang. Kami tidak punya niat buruk, Pak. Kami hanya di sini untuk meminta Nina kembali. Keluarga kami khawatir. Mereka ingin bertemu dengannya. Ada banyak hal yang harus diselesaikan. Namun, Nina sudah tidak bisa menahan air matanya. Ia merasakan perasaan campur aduk, antara keinginan untuk melarikan diri dari masa lalu yang kelam dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang telah membuangnya. Ia tahu jika ia kembali, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Keluarganya tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama, dan mungkin mereka masih akan menganggapnya sebagai beban. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa menutup hati dari rasa ingin kembali ke keluarga yang pernah ia miliki, meski itu berarti harus menghadapi pengkhianatan yang menyakitkan. Pak Rudi, saya tidak tahu harus bagaimana, kata Nina dengan suara hampir tak terdengar, menunduk dalam kesedihan yang mendalam. Jika saya kembali, saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya. Pak Rudi mendekat dan menaruh tangan di bahu Nina dengan penuh ketulusan. Nak, apapun yang kamu putuskan, saya akan mendukungmu.
Kamu harus memilih jalanmu sendiri, jalan yang bisa membawa kebahagiaan sejati untukmu. Jangan biarkan masa lalu menguasai hidupmu. Nina mengangguk pelan, menyeka air matanya. Ia tahu bahwa Pak Rudi telah memberikan seluruh hatinya untuk menolongnya, tanpa pamrih. Namun, ia juga tahu bahwa jalan yang akan ia pilih ke depan harus datang dari dalam hatinya. Dia tidak bisa terus menghindari kenyataan atau hidup dalam ketakutan. Pria kedua yang berdiri di belakangnya, yang lebih muda, mulai berbicara. Kami hanya ingin Nina tahu bahwa keluarga kami masih mencintainya. Mereka ingin memperbaiki semuanya, tapi itu hanya bisa terjadi jika dia mau memberi kesempatan. Setelah beberapa saat hening, Nina mengangkat wajahnya, mencoba menguatkan diri. Aku tahu mereka masih mencintaiku, tapi itu tidak cukup. Mereka sudah membuangku begitu saja. Tidak ada yang bisa menghapus luka itu, meskipun mereka meminta maaf. Suaranya kembali terbata-bata, namun semakin tegas. Saya tidak bisa kembali. Pak Rudi menatap Nina dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ini adalah keputusan yang akan mempengaruhi sisa hidup Nina. Kamu sudah cukup kuat. Nak, ini adalah waktumu untuk memilih. Ingat, terkadang meninggalkan masa lalu adalah langkah pertama untuk menuju kebahagiaan. Dengan keputusan yang semakin jelas di benaknya, Nina berkata dengan suara yang lebih mantap, "Saya tidak akan kembali. Saya memilih untuk memulai hidup baru di sini. Di sini saya merasa dihargai. Di sini saya bisa merasakan kedamaian yang saya cari selama ini." Pria-pria itu terlihat kecewa, namun mereka menghormati keputusan Nina. Kami akan memberi waktu. Jika suatu saat kamu berubah pikiran, kami akan selalu terbuka untuk berbicara, kata pria yang lebih tua. Nina mengangguk, merasa sedikit lega setelah membuat keputusan itu. Namun, di dalam hati, ia masih merasa cemas. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah ia akan menyesal suatu hari nanti? Tetapi saat melihat Pak Rudi, yang berdiri tegak di sampingnya, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Di sini, di desa yang sederhana ini, ia memiliki seseorang yang peduli. Pria-pria itu akhirnya pergi, meninggalkan Nina dan Pak Rudi di rumah yang penuh ketenangan itu. Nina berdiri di pintu, menatap mereka yang pergi, dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia merasa lega dengan keputusannya, ia juga tahu bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, sebuah keluarga yang pernah ia miliki, meskipun penuh dengan luka dan pengkhianatan. Pak Rudi, yang masih di belakangnya, berkata dengan suara lembut, "Keputusanmu adalah milikmu, Nak. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Nina menatap Pak Rudi dengan mata penuh terima kasih. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya tahu saya tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu." Pak Rudi tersenyum dan mengangguk. "Kita akan hadapi semuanya bersama. Nak, hidup ini memang penuh dengan ujian, tapi dengan ketulusan hati, kita pasti bisa melewatinya." Di malam yang sunyi, Nina kembali duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang bertabur bintang. Walaupun hatinya masih penuh dengan keraguan, ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, justru dengan memilih jalan yang penuh tantangan ini, ia akan menemukan dirinya yang sejati. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak lagi takut untuk melangkah. Keputusan yang telah ia ambil, untuk tidak kembali ke masa lalunya, adalah langkah pertama menuju kehidupan baru yang lebih baik. Pagi itu, Nina bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar dan dingin masuk melalui jendela yang terbuka lebar. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi pemandangan kebun Pak Rudi yang tertata rapi. Hatinya terasa penuh dengan perasaan yang campur aduk. Hari ini adalah hari yang penting, hari di mana ia harus melangkah ke dunia yang lebih luas, meninggalkan kenyamanan desa yang telah memberinya kedamaian sementara. Nina mengenakan pakaian sederhana yang telah disiapkan Pak Rudi, meskipun ia masih merasa ragu. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Berada di desa ini memberikan kenyamanan,
Tetapi dunia luar menawarkan peluang yang tidak bisa ia lewatkan begitu saja. Pak Rudi yang melihat Nina sedang duduk termenung di meja makan, mendekatinya dengan penuh perhatian. "Nina, kamu sudah siap?" tanyanya dengan lembut. Nina menatap Pak Rudi dan tersenyum. "Saya rasa ini saat yang tepat. Saya harus melangkah keluar dan mencari tahu apa yang bisa saya lakukan di luar sana." Pak Rudi mengangguk dan duduk di sampingnya. "Jangan khawatir, Nak. Apapun yang terjadi, kamu tetap punya tempat di sini. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, dan itu tidak akan pernah berubah." Nina merasa hangat di hatinya mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun dunia di luar sana begitu besar dan penuh dengan ketidakpastian, di sini, di rumah Pak Rudi, ia selalu memiliki tempat untuk kembali. Itu memberi Nina sedikit ketenangan. Dengan langkah hati-hati, mereka berdua menuju jalan utama desa. Pak Rudi mengantar Nina hingga keluar desa, di mana kendaraan yang akan membawanya ke kota menunggu. Sebelum berpisah, Pak Rudi menepuk pundak Nina dengan lembut. "Jangan takut. Kamu sudah memilih jalan yang benar. Ingat, jalan yang penuh tantangan adalah jalan yang akan mengajarkanmu banyak hal." Nina mengangguk, mata yang sudah mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan melupakan semuanya yang telah Pak Rudi ajarkan kepada saya. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat." Pak Rudi tersenyum hangat. "Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira, Nak." Setelah itu, Nina menaiki mobil yang akan membawanya menuju kota. Dalam perjalanan itu, ia merenung, memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya, dari masa lalu yang kelam hingga kehidupan baru yang kini ia jalani. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kemungkinan. Sesampainya di kota, Nina merasa sedikit cemas. Hiruk-pikuk kota besar ini sangat berbeda dengan kedamaian desa yang selama ini ia rasakan. Gedung-gedung tinggi, jalan-jalan yang penuh sesak, dan orang-orang yang berjalan cepat membuatnya merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Namun, ia juga merasakan sebuah semangat baru yang menggebu-gebu dalam dirinya. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Hari pertama di kota terasa panjang. Nina menemui beberapa orang yang menawarkan kesempatan kerja di berbagai bidang, tetapi ia merasa belum menemukan yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Ia mencoba tetap tenang dan tidak terburu-buru, meskipun hatinya terus diliputi kecemasan. Namun, setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat kata-kata Pak Rudi yang penuh kebijaksanaan. "Jangan takut. Kamu sudah memilih jalan yang benar." Malam hari, setelah seharian mencari pekerjaan dan berkeliling kota, Nina merasa lelah, tetapi juga sedikit lebih yakin. Ia menemukan beberapa tempat yang menawarkan pekerjaan yang bisa ia coba. Meskipun masih banyak ketidakpastian, ia merasa bahwa langkah pertama menuju kebebasan sudah ia ambil. Di sebuah kafe kecil tempat ia berhenti sejenak untuk beristirahat, Nina memeriksa pesan-pesan di ponselnya. Ada satu pesan baru yang menarik perhatiannya. Itu adalah pesan dari Ibu Wati, yang memberitahunya bahwa ada seseorang dari desa yang ingin berbicara dengannya. Nina segera membalas pesan itu, bertanya tentang siapa yang ingin menghubunginya. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk dari Ibu Wati yang membuat Nina terkejut. Ternyata, itu adalah surat dari keluarganya. Mereka meminta maaf dan ingin bertemu untuk berbicara. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, kesempatan yang tidak pernah ia harapkan. Apakah ini saat yang tepat untuk kembali dan mencari jawaban? Atau apakah ia akan melanjutkan hidup barunya di kota tanpa melihat ke belakang? Nina merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin menutup lembaran lama dan melanjutkan hidup baru yang telah ia pilih. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa kesempatan ini bisa memberikan jawaban yang selama ini ia cari. Jawaban tentang pengkhianatan yang telah melukainya, tentang alasan keluarganya membuangnya begitu saja. Ia merenung dalam kebingungannya. Apakah ia siap untuk menghadapi masa lalu yang ia coba lupakan? Atau akankah ia memilih untuk terus maju dan membangun hidup baru, tanpa membawa beban lama?
Pak Rudi selalu mengajarkan padanya untuk memilih jalan yang bisa membawa kebahagiaan. Tetapi keputusan ini tidaklah mudah. Apapun yang ia pilih, Nina tahu satu hal. Hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengendalikan takdirnya kecuali dirinya sendiri. Di malam yang tenang itu, Nina memandang keluar jendela, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak pilihan yang harus ia buat. Masa lalu mungkin tidak bisa diubah, tetapi masa depan ada di tangannya, dan ia bertekad untuk menjalani hidup ini dengan keberanian yang lebih besar. Hari-hari di kota berjalan lambat bagi Nina. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya, bertanya-tanya apakah langkah yang ia ambil benar atau justru melarikan diri dari kenyataan. Meskipun ia mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru, ada satu hal yang terus menghantuinya, pesan dari keluarganya yang meminta untuk bertemu. Pesan itu mengguncang ketenangan yang baru saja ia rasakan. Apakah ini saat yang tepat untuk menghadapi mereka? Apakah ia sudah cukup kuat untuk menghadapi luka lama yang belum sembuh? Pada suatu malam yang sunyi, Nina duduk sendirian di kamar kos yang sederhana, memandang layar ponselnya. Ia membaca ulang pesan dari Ibu Wati yang menyampaikan bahwa keluarganya ingin bertemu, bahwa mereka merasa bersalah dan ingin berbicara. Rasa ragu kembali datang, tapi ia tahu bahwa kesempatan ini mungkin adalah jalan untuk mencari jawaban yang selama ini ia cari. Nina meraih ponselnya dan mulai mengetik. Ia merasa hatinya berat, seolah ada bagian dari dirinya yang takut untuk membuka pintu masa lalu. Namun, ia tahu, untuk bisa melangkah maju dengan penuh keyakinan, ia harus menyelesaikan semua yang menggantung di pikirannya. Saya bersedia bertemu. Kapan dan di mana? Tulis Nina, lalu mengirimkan pesan itu. Setelah beberapa detik, pesan itu dibalas. Keluarganya setuju untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak di pusat kota. Keesokan harinya, Nina bangun dengan perasaan yang campur aduk. Hatinya penuh dengan keraguan. Tetapi ia tahu, ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Nina melangkah keluar dari kamar kos, menuju kafe tempat pertemuan itu akan berlangsung. Di perjalanan, pikiran Nina melayang kembali pada masa lalu. Ia teringat akan hari-hari ketika ia hidup bersama keluarganya, merasa dicintai, meskipun kini ia tahu bahwa itu hanyalah bayangan. Ia teringat bagaimana ia dibuang begitu saja ketika ia mengandung anak yang tak diinginkan. Bagaimana mereka menolaknya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Semuanya begitu pahit, dan meskipun ia ingin melupakan semua itu, ada perasaan yang sulit untuk disingkirkan, rasa sakit yang terlalu dalam. Sesampainya di kafe, Nina melihat dua sosok yang sudah menunggu di sudut meja dekat jendela. Mereka adalah orang tua Nina, wajah mereka tampak lelah, seakan membawa beban yang sama beratnya dengan apa yang ia rasakan. Di hadapan mereka, Nina merasa seakan semua kenangan buruk kembali mengalir deras. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Nina merasa tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi merasa cemas akan penolakan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menyembuhkan luka lama, atau mungkin ini hanya akan menambah sakit. Tetapi, ia tahu, ia tidak bisa terus melarikan diri. Ia berjalan menuju meja mereka, dan saat orang tuanya melihatnya, mereka berdiri dengan cepat. Ada keheningan sejenak, sebelum akhirnya sang ibu membuka suara. Nina, anakku, kami sangat menyesal. Kami tahu kami telah banyak menyakiti hatimu. Tapi, percayalah, ini bukan karena kami tidak mencintaimu. Kami terlalu takut, dan tidak tahu bagaimana menghadapimu. Nina menatap mereka. Hati yang semula terasa beku mulai melunak sedikit. Namun, ia masih merasa sulit untuk memaafkan. Terlalu banyak yang telah terjadi. Kalian tidak memberi saya kesempatan. Kalian membuang saya begitu saja, tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan saya. Suara Nina penuh emosi, namun ia berusaha tetap tenang. Ayahnya mencoba berbicara. Kami salah, Nina. Kami seharusnya tidak melakukannya. Kami sangat menyesal telah mengecewakanmu. Kami hanya ingin memperbaiki semuanya,
memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Nina menunduk, mengatur napas. Ia merasa cemas, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai membuka hati. Terkadang, memaafkan bukan berarti melupakan. Itu adalah langkah untuk menghentikan rasa sakit yang terus-menerus mengganggu. Ia bisa memilih untuk tetap marah dan terluka, atau ia bisa memilih untuk memberi kesempatan pada diri sendiri dan keluarganya untuk memperbaiki semuanya. Kenapa sekarang? Kenapa tidak dulu, ketika saya sangat membutuhkan kalian? Tanya Nina, mencoba menahan tangis. Sang ibu menatapnya dengan penuh penyesalan. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Nina, kami ingin kamu tahu bahwa kami sangat menyesal. Kami ingin memperbaiki hubungan ini, jika kamu memberi kami kesempatan. Nina terdiam sejenak. Teriakan batinnya seakan mulai reda. Apa yang ia rasakan bukan hanya sakit dan amarah, tetapi juga sebuah harapan kecil. Harapan untuk bisa menerima kenyataan dan melangkah maju. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tetapi tentang memaafkan dan memberi kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu. Dengan berat hati, Nina akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkan kalian sekarang, tapi saya ingin mencoba. Saya ingin kita bisa memulai dari awal, meskipun itu tidak mudah." Di tengah keheningan itu, mereka bertiga saling memandang. Ada banyak kata yang belum terucap, banyak luka yang belum sembuh. Tetapi di sana, di tengah pertemuan itu, ada harapan baru yang lahir. Harapan untuk bisa memperbaiki apa yang rusak, untuk bisa menata kembali hubungan yang telah lama hancur. Setelah pertemuan itu, Nina merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi ia tahu bahwa ia telah membuat langkah besar. Ia telah memutuskan untuk memberi kesempatan, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk masa depannya yang masih panjang. Saat meninggalkan kafe itu, Nina merasa sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu apakah hubungan dengan keluarganya akan kembali seperti semula, tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Kini, ia memiliki kekuatan untuk melangkah maju, menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Nina kembali ke kamar kosnya dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan akan masa depan, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa seolah beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat sedikit demi sedikit. Memaafkan keluarganya, meskipun sulit, ternyata memberikan rasa lega yang tak terduga. Kini, Nina tahu bahwa meskipun masa lalu tak bisa diubah, ia masih memiliki kendali atas masa depannya. Hari-hari berikutnya berjalan cukup tenang bagi Nina. Ia melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kota. Dengan semangat baru, ia mulai mencari berbagai peluang kerja yang bisa membantunya membangun hidup yang lebih baik, jauh dari masa lalu yang penuh luka. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia mengingat percakapan terakhirnya dengan Pak Rudi di desa, tentang keberanian untuk menghadapi hidup dan melangkah maju tanpa rasa takut. Suatu sore, Nina menerima telepon dari sebuah perusahaan yang ia lamar beberapa minggu lalu. Mereka mengundangnya untuk wawancara di kantor pusat mereka, sebuah kesempatan besar yang membuatnya hampir tidak percaya. Meskipun hatinya penuh kecemasan, Nina tahu bahwa ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan hidupnya. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Hari wawancara itu tiba, dan Nina mengenakan pakaian formal yang telah ia beli beberapa hari sebelumnya. Ia merasa cemas, namun juga optimis. Ini adalah kesempatan pertama yang nyata bagi dirinya untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses di dunia yang lebih luas. Ketika ia tiba di kantor perusahaan, ia merasa sedikit terintimidasi oleh gedung-gedung tinggi dan suasana yang sangat profesional. Namun, ia mengingat kata-kata Pak Rudi, "Jangan takut, kamu sudah memilih jalan yang benar." Nina melangkah masuk ke dalam gedung dengan percaya diri, meskipun sedikit gugup. Wawancara itu berjalan dengan lancar. Meskipun ada momen-momen canggung, Nina merasa bahwa ia mampu menunjukkan kemampuannya dan berbicara dengan percaya diri tentang pengalaman hidupnya yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat.
Ia berbicara tentang kesulitan yang pernah ia hadapi, namun juga tentang tekad dan semangat untuk bangkit kembali. Ia tahu bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan cobaan, ia adalah orang yang bisa menghadapinya dan belajar dari setiap pengalaman. Beberapa hari setelah wawancara, Nina menerima email yang membuatnya tersenyum lebar. Ia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ini adalah kesempatan besar, sebuah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Ia tidak bisa menahan rasa syukurnya, namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang baru, perjalanan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Malam itu, Nina duduk di balkon kamar kosnya, menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Ia merasa takjub dengan perjalanan yang telah ia lalui, dari seorang wanita yang terbuang dan terluka, kini menjadi seseorang yang berani menghadapi dunia. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut melangkah ke depan. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Nina mengangkatnya, dan di seberang sana, terdengar suara Pak Rudi yang selalu menenangkan hatinya. "Nina, nak, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mendengar kabar baik. Aku sangat bangga padamu," kata Pak Rudi dengan suara hangat. Nina tersenyum mendengar suaranya. "Pak Rudi, saya diterima di pekerjaan itu. Saya mulai besok. Terima kasih untuk semuanya. Pak, tanpa dukungan Pak, saya mungkin tidak akan sampai di sini." Pak Rudi tertawa pelan. "Itu karena kamu sudah berusaha keras. Nak, semua yang kamu dapatkan adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri. Sekarang, teruskan perjalananmu. Jangan pernah menyerah." Percakapan itu memberi Nina kekuatan baru. Ia merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Meskipun ada banyak tantangan yang masih harus dihadapi, ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Di balik semua kesulitan, ia memiliki keluarga baru di desa itu, orang-orang yang peduli dan mendukungnya. Dan lebih penting lagi, ia kini memiliki dirinya sendiri, pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani menghadapi hidup. Keesokan harinya, Nina memulai pekerjaan barunya dengan semangat baru. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa dengan tekad yang kuat, ia bisa melampaui semua rintangan. Setiap hari, ia belajar lebih banyak, tidak hanya tentang pekerjaannya, tetapi juga tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana ia bisa tumbuh, berubah, dan mengatasi segala tantangan yang datang. Nina mengingat semua yang telah ia lalui, semua kehilangan, semua kesakitan, dan semua keputusan sulit yang telah membentuknya. Dan meskipun jalan ke depan tidak pasti, ia yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Karena sekarang, ia memiliki keberanian untuk melangkah maju, untuk memulai kehidupan yang baru, tanpa lagi dibebani oleh masa lalu. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan perubahan, tetapi juga penuh dengan kemungkinan baru yang tak terhitung jumlahnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Nina merasa tubuhnya semakin berat. Perutnya yang membesar semakin terasa, menambah tantangan dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Meskipun banyak yang ingin ia capai, termasuk pekerjaan baru di kota, kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk segera melangkah jauh. Nina tahu bahwa masa depan membutuhkan langkah-langkah besar, tetapi untuk saat ini, ada tanggung jawab yang lebih penting, kehamilan yang harus ia jalani dengan penuh perhatian. Setelah bertemu dengan keluarganya dan menerima peluang pekerjaan di kota, Nina merasa ada kegelisahan yang besar di dalam hatinya. Ia ingin memulai hidup baru, tapi bagaimana bisa ia bekerja saat sedang mengandung? Dan di sisi lain, ia juga tahu bahwa dunia di luar sana sangat berbeda dengan desa yang selama ini ia tinggali. Kehidupan kota yang penuh tekanan dan tantangan rasanya terlalu jauh dari kemampuan fisiknya sekarang. Pada suatu pagi, Nina duduk di kursi dekat jendela, memandang matahari yang mulai terbit. Pak Rudi datang membawa secangkir teh hangat untuknya. Seperti biasanya, tangan Nina menyentuh perutnya, merasakan kehidupan baru yang ada di dalamnya. Terkadang, ia merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun lebih sering ia merasa bahwa anak yang akan dilahirkannya adalah bagian dari dirinya yang penuh harapan. Pak Rudi duduk di samping Nina, memperhatikan wajahnya yang tampak penuh pergulatan batin.
Nak, kamu merasa khawatir tentang banyak hal, bukan? Nina menatap Pak Rudi, mengangguk perlahan. Saya ingin melangkah maju, Pak. Saya ingin mencari pekerjaan di kota, tapi dengan kondisi saya sekarang, saya merasa bingung. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya. Pak Rudi tersenyum bijak, menepuk tangan Nina dengan lembut. Nina, kamu tidak perlu terburu-buru. Hidup ini bukan perlombaan. Terkadang kita harus berhenti sejenak untuk memberi perhatian pada hal yang lebih penting. Kamu sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup ini, untuk memberi kesempatan pada anakmu. Itu adalah langkah besar. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Nina terdiam, mendengarkan kata-kata Pak Rudi dengan penuh perhatian. Meskipun ia tahu bahwa jalan di depannya akan penuh dengan tantangan, ia merasa ada kedamaian dalam keputusan untuk memberi perhatian pada kehamilannya, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk masa depan. Saya ingin yang terbaik untuk anak ini, Pak. Saya ingin melahirkan dalam kondisi yang baik dan memberikan yang terbaik untuknya, ujar Nina, suaranya penuh ketulusan. Pak Rudi mengangguk. Dan itu adalah hal yang paling penting. Kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi ini. Untuk sekarang, beristirahatlah dan persiapkan diri dengan baik. Tak ada yang bisa dipaksakan. Selama beberapa minggu berikutnya, Nina lebih fokus pada persiapan untuk menyambut kelahiran anaknya. Ia tidak lagi terburu-buru mencari pekerjaan, tetapi lebih mengutamakan kesehatan dirinya dan anak yang sedang berkembang. Ia rutin memeriksakan kandungannya ke puskesmas setempat, dan Pak Rudi selalu mendampinginya, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Meskipun Nina merasa rindu dengan dunia luar dan tantangan baru, ia tahu bahwa saat ini adalah waktunya untuk berhenti sejenak, memberi ruang bagi tubuhnya dan anaknya untuk tumbuh. Ada rasa damai yang mulai ia rasakan ketika ia fokus pada kehidupannya yang sederhana dan pada persiapannya menjadi seorang ibu. Pada suatu malam yang sunyi, Nina duduk di kursi sambil memeluk perutnya, merasakan gerakan kecil dari bayi yang ada di dalamnya. Ia merasa terhubung dengan kehidupan baru ini, sesuatu yang jauh lebih besar daripada masalah atau ketakutannya. Saya akan melakukannya dengan baik, gumamnya dalam hati. Pak Rudi datang mendekat, menyadari bahwa Nina tengah merenung. Apa yang kamu pikirkan, Nak? Nina menatap Pak Rudi dengan mata penuh kasih. Saya akan melahirkan dengan penuh harapan. Pak, saya tidak tahu bagaimana ke depan, tapi saya yakin Tuhan akan memberikan jalan. Sekarang, saya hanya ingin memastikan bahwa saya bisa menjadi ibu yang baik untuk anak ini. Pak Rudi tersenyum, merasa bangga dengan keteguhan hati Nina. Kamu sudah memutuskan dengan bijaksana. Kehidupan ini memang penuh dengan ujian, tapi dengan hati yang penuh cinta, kamu akan melewati semuanya. Malam itu, Nina merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa langkahnya ke depan harus lebih terencana, lebih berhati-hati, tetapi ia juga merasa penuh harapan. Kehidupan barunya di kota, pekerjaan, dan banyak hal lain bisa menunggu. Yang paling penting sekarang adalah merawat anak yang akan ia lahirkan, dan memastikan bahwa mereka berdua siap untuk menghadapi dunia ini. Kelahiran bayi Nina mungkin masih beberapa bulan lagi, tetapi setiap hari adalah langkah baru untuknya. Langkah menuju masa depan yang penuh harapan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang akan ia bawa ke dunia ini. Hari-hari setelah kelahiran bayi Nina dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehangatan, meskipun tak lepas dari tantangan baru. Nina kini menjadi seorang ibu, dan meskipun segala sesuatunya baru, ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Bayi kecil yang baru lahir itu adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima, dan melihatnya setiap hari memberi Nina semangat untuk terus maju. Di sampingnya, Pak Rudi terus memberikan dukungan tanpa henti. Ia menjadi seperti seorang kakek bagi bayi Nina, menyayanginya dengan tulus. Setiap pagi, Pak Rudi akan datang ke rumah Nina untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia akan membawa bahan makanan segar dari kebun dan membantu Nina dengan pekerjaan rumah, sambil memberikan kata-kata penyemangat yang seringkali Nina butuhkan. Namun, meskipun hidup bersama Pak Rudi di desa memberikan kedamaian dan ketenangan,
Nina tahu bahwa ia harus mulai memikirkan masa depan yang lebih stabil untuk dirinya dan anaknya. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya membuatnya mulai berpikir serius tentang pekerjaan dan bagaimana ia bisa berdikari. Suatu sore, saat bayi Nina sedang tertidur dengan tenang di ayunan kecil di ruang tamu, Nina duduk termenung, memandangi pemandangan kebun yang hijau dan tenang. Ia tahu bahwa jika ia ingin memberikan masa depan yang lebih baik, ia perlu mencari peluang baru, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya. "Nina, kamu sudah banyak berkembang, Nak," kata Pak Rudi suatu hari, saat melihat Nina duduk sambil memikirkan masa depannya. "Apa yang ada di pikiranmu?" Nina tersenyum tipis, sedikit ragu. "Pak, saya ingin mencari pekerjaan. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Tapi saya juga ingin tetap berada di sini, dekat dengan alam. Saya tidak tahu apakah saya bisa menemukan pekerjaan yang bisa mendukung kami berdua, tapi saya ingin mencobanya." Pak Rudi mendengarkan dengan penuh perhatian. "Saya tahu kamu punya kemampuan besar, Nak. Jika kamu ingin, aku yakin kamu bisa menemukan pekerjaan yang baik. Mungkin memang waktunya bagi kamu untuk melangkah lebih jauh dari desa ini. Tapi jangan lupa, apapun yang terjadi, rumah ini akan selalu terbuka untukmu dan anakmu." Nina merasa hatinya lebih ringan mendengar kata-kata Pak Rudi. Memang, ia harus mengambil langkah besar untuk memberi anaknya kehidupan yang lebih baik, meskipun itu berarti harus berpisah sementara dari desa yang telah menjadi rumah baginya. Setelah beberapa minggu penuh pertimbangan, Nina memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota. Meskipun masih ada rasa cemas, ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia memulai dengan melamar pekerjaan secara online, berusaha mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan pengalaman hidup yang sudah cukup mengasah mentalnya, Nina merasa lebih yakin. Ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar menantinya, tetapi kali ini, ia tidak merasa takut. Setiap hari, ia berdoa agar bisa memberi masa depan yang cerah bagi anaknya. Pada suatu pagi yang cerah, Nina menerima telepon dari sebuah perusahaan di kota yang telah ia lamar. Mereka mengundangnya untuk wawancara kerja, dan kali ini, Nina merasa lebih percaya diri. Ia tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga kekuatan dan keyakinan yang tumbuh dalam dirinya. Beberapa hari setelah wawancara, Nina menerima email yang memberitahukan bahwa ia diterima di posisi yang ia lamar. Kegembiraan yang luar biasa meluap di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun ia akan meninggalkan desa untuk sementara waktu, ia tahu bahwa keputusan ini akan membuka banyak peluang baru bagi dirinya dan anaknya. Dengan penuh semangat, Nina mulai mempersiapkan perjalanan ke kota untuk memulai pekerjaannya yang baru. Bayi kecilnya, yang kini semakin besar, akan tetap bersama Pak Rudi di desa selama Nina bekerja. Meskipun ia merasa berat meninggalkan anaknya, Nina tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi masa depan yang lebih baik. Pada malam terakhir sebelum keberangkatannya, Nina duduk bersama bayi di pelukannya, memandangi wajah kecil itu dengan penuh kasih. "Saya akan melakukan yang terbaik untukmu, Nak," bisiknya, meskipun ia tahu bahwa tantangan besar masih akan datang. "Saya akan bekerja keras untuk memberi kehidupan yang lebih baik." Pak Rudi yang sedang duduk di dekat mereka, menatap Nina dengan senyuman lembut. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Nak. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan luar biasa. Dan anak ini akan tumbuh menjadi anak yang penuh cinta, karena kamu adalah ibu yang penuh kasih." Keesokan harinya, Nina berangkat menuju kota dengan langkah penuh keyakinan. Meskipun perasaan campur aduk menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Ia menemukan stabilitas dalam pekerjaannya di kota, namun tidak pernah melupakan akarnya di desa. Ia terus menjaga hubungan baik dengan Pak Rudi, yang selalu menjadi keluarga baginya. Setiap kali ia pulang ke desa, ia membawa anaknya, yang kini semakin besar dan ceria. Meskipun perjalanan hidup Nina penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, ia belajar bahwa setiap langkah yang diambil, setiap pengorbanan yang dilakukan,
adalah bagian dari menciptakan masa depan yang lebih cerah. Dengan cinta, tekad, dan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya, Nina tahu bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan.